Pembahasan buku paket Matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi revisi 2017. Bab 4. Persamaan garis lurus. Ayo kita berlatih 4.5 halaman 176 soal nomor 1. Tentukan apakah garis berikut sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk A sampai dengan E, di sini ada dua titik dan dari dua titik ini akan dibuat garis. Kemudian pertanyaannya, apakah nanti garis yang terbentuk itu sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y? Untuk menjawab ini bisa dilihat semisal dari titik A dan titik B. Di sini Y1 dan Y2 ini sama-sama min 3. Karena di sini Y1 dan Y2-nya sama, yaitu adalah min 3, maka garis P ini sejajar dengan sumbu X. Agar lebih jelas dipahami, ini akan kita buat sketsanya dari titik A 8 min 3, X-nya 8, Y-nya min 3, dan titik B 5 min 3, X-nya 5, Y-nya min 3. Kemudian apabila kita buat garis, bisa dilihat garisnya sejajar dengan sumbu X. Kemudian untuk yang B, ini garis Q, bisa dilihat di sini titik C dan titik D 60 min 20. Karena di sini Y1 dan Y2 di sini sama-sama 0, maka garis Q sejajar dengan sumbu X. Apabila di sini kita buat sketsa, C-nya 6, Y-nya 0, bisa dilihat X-nya 6, Y-nya 0, X-nya min 2, Y-nya 0, min 2, 0, maka apabila dibuat garis, garisnya ini sejajar dengan sumbu X. Kemudian untuk C, garis R melalui titik E min 1, 1, min 1, 4. Karena di sini bisa dilihat ini untuk X1 dan X2 sama-sama min 1, maka garisnya ini sejajar dengan sumbu Z. Jadi karena di sini X1 dan X2 di sini sama, maka sejajar sumbu Y. Untuk sketsanya di sini bisa kita buat gambarnya ini adalah min 1, 1 di sini dan min 1, 4. Apabila kita buat garis, garisnya sejajar dengan sumbu Z. Kemudian untuk yang D, ini teman-teman karena untuk A, B, dan C ini sudah kita bahas. Untuk D dan E ini akan kita percepat. Ini untuk X1 dan X2 di sini sama-sama 0. Maka jelas ini juga sejajar dengan sumbu Z. Kemudian untuk yang E, ini garis T melalui titik 2 min 4 dan min 3 min 4. Ini sama dengan garis P dan garis Q tadi karena Y1 dan Y2 di sini sama, sehingga di sini untuk garis T sejajar dengan sumbu X. Ini apabila kita buat sketsa kurang lebih adalah seperti ini, 2 min 4, X-nya 2, Y-nya min 4, dan min 3 min 4, min 3 min 4. Kemudian apabila kita satukan dari kedua titik ini akan membentuk suatu garis, ini adalah garis T yang sejajar dengan sumbu X. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk soal yang nomor 2. Tentukan apakah pasangan garis berikut sejajar atau saling tegak lurus. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk garis yang dimaksud ini adalah garis yang melalui dua titik. Untuk yang A, di sini garis A melalui titik 7 min 3 dan 11 3. Kemudian garis B-nya itu adalah melalui titik C min 9 0 dan D min 5 6. Baik, jadi di sini untuk titiknya akan kita tulis terlebih dahulu titik AB, kemudian juga titik CD. Maka dari dua titik dan dua titik ini kita akan mencari kemiringan garis atau gradien melalui dua titik. Sehingga di sini Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka di sini Y2 min Y1 3 dikurangi min 3 dan X2 min X1 11 dikurangi 7. Maka hasilnya 3 plus 3 itu adalah 6. 11 dikurangi 7 hasilnya adalah 4. Maka di sini 6 per 4 atau 3 per 2.
Sama-sama kita bagi dengan 2. Kemudian untuk titik C dan titik D, Y2 min Y1, 6 dikurangi 0, kemudian min 5 dikurangi min 9. Kemudian di sini negatif 5 min negatif 9 hasilnya adalah negatif 5 plus 9. Kemudian 6 dikurangi 0 hasilnya 6. Maka di sini menjadi 6/4. Atau sama-sama kita bagi 2 hasilnya 3/2. Karena di sini M1 sama dengan M2 sama-sama 3/2, maka kedua garis ini adalah garis yang sejajar. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang B, kita menggunakan cara yang sama. Ini kita akan mencari gradien garis yang melalui dua titik. Untuk titik P, titik H, 3500, dan di sini garis N melalui titik 00, min 5, 3. Maka kita masukkan rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga di sini 0 dikurangi 5 dibagi dengan 0 dikurangi 3 hasilnya adalah min 5 per min 3. Atau di sini 5/3. Sama-sama negatifnya kita coret. Sehingga ini kita sederhanakan. Kemudian untuk yang garis N ini adalah 3 dikurangi 0. Kemudian min 5 dikurangi 0. Sehingga hasilnya di sini menjadi 3 dibagi min 5 atau di sini min 3/5. Kemudian dari kedua kemiringan ini 5/3 kemudian min 3/5 ini apabila dikalikan hasilnya adalah min 1. Ini bisa teman-teman kalikan 5/3 dikali min 3/5 hasilnya min 1. Karena di sini hasilnya min 1, maka untuk garis M dan garis N ini adalah garis yang tegak lurus. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk soal yang ketiga. Kemiringan garis M adalah 2. Tentukan kemiringan garis N jika A. Garis M sejajar dengan garis N. Baik, jadi di sini kemiringan garis N jika garis N sejajar dengan garis M, maka yang terjadi sejajar ini kemiringannya sama. Artinya M1 sama dengan M2. Maka di sini untuk M2-nya itu adalah 2. Sehingga di sini untuk kemiringan garis N itu adalah 2. Kemudian untuk yang B, garis M saling tegak lurus dengan garis N. Karena di sini tegak lurus artinya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Artinya untuk M1 itu adalah 2 dan untuk M2 ini adalah kemiringan garis N. Sehingga yang terjadi min 1 dikalikan 1/2. Karena di sini perkalian 2 dipindah ke ruas kanan hasilnya 1/2. Sehingga di sini min 1 dikali 1/2 hasilnya min 1/2. Sehingga di sini kemiringan garis N adalah min 1/2. Jadi di sini untuk yang A jawabannya adalah 2, untuk yang B jawabannya adalah min 1/2. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 4 bisa diperhatikan ini ada A sampai dengan D. Maka ini akan kita perbesar dan kita pindah di sebelah sini. Diketahui sebuah garis lurus memiliki persamaan Y sama dengan 2X plus 5. Tentukan apakah persamaan garis tersebut membentuk garis yang sejajar atau saling tegak lurus dengan garis A, garis B, garis C, dan garis D. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk persamaan garisnya dari soal Y sama dengan 2X plus 5, kita akan mencari gradiennya. Kita menggunakan rumus Y sama dengan MX plus C, karena di sini untuk X dan Y berada di ruas yang berbeda. Sehingga di sini Y sama dengan 2X plus 5, bisa dilihat untuk M-nya itu adalah 2. Untuk 2 ini adalah M atau kemiringannya. Jadi di sini di dalam soal kemiringannya 2. Kemudian untuk yang A, Y sama dengan 2X min 8. Ini kita juga menggunakan Y sama dengan MX plus C. Sehingga di sini bisa dilihat untuk M atau kemiringannya ini adalah 2. Maka untuk garis yang A dengan garis yang ada di dalam soal ini adalah garis yang sejajar. Kemudian untuk yang B, 4X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Karena di sini untuk X dan Y berada dalam satu ruas.
kita menggunakan M sama dengan min A per B. Dengan di sini A ini adalah koefisien dari X, sehingga di sini 4. Dan untuk B ini adalah koefisien dari Y, sehingga min 2. Maka di sini min dengan min ini sama-sama dibagi, hasilnya ini adalah 4 per 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, karena di sini sama-sama 2, maka untuk yang B ini juga sejajar. Kemudian yang berikutnya untuk yang C, karena di sini 3Y sama dengan 6X min 1, untuk X dan Y dalam ruas yang berbeda, kita menggunakan rumus Y sama dengan MX plus C. Dengan di sini kita bagi semuanya dengan 3, agar di sini koefisien Y ini menjadi 1. Sehingga 3 dibagi 3 hasilnya 1, maka di sini Y 6 dibagi 3 hasilnya 2 dan min 1 per 3 di sini tetap. Maka di sini bisa dilihat untuk M-nya, M ini adalah 2. Sehingga di sini karena M-nya 2, ini adalah sejajar. Kemudian untuk garis yang D, 7X min 14Y plus 2 sama dengan 0, karena di sini X dan Y berada dalam satu ruas. Maka di sini kita menggunakan M sama dengan min A per B. Dengan A di sini adalah 7, koefisien dari X. Dan B ini adalah min 14, koefisien dari Y. Sehingga di sini min dan min ini bisa kita coret sehingga menjadi 7/14 atau di sini 1/2. Karena di sini M1 dikali M2 apabila dikalikan hasilnya adalah 1, bukan min 1. Sehingga di sini untuk yang D ini bukan sejajar dan bukan tegak lurus. Sehingga ini tidak keduanya. Karena di sini kemiringannya tidak memenuhi untuk yang sejajar, kemudian juga tidak memenuhi untuk tegak lurus, sehingga di sini tidak keduanya. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Coba buktikan apakah persamaan garis lurus berikut saling tegak lurus. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk A, B, dan C ini ada dua persamaan garis tiap-tiap A, B, dan C. Untuk yang pertama, untuk yang A terlebih dahulu, 2Y sama dengan 2X min 3. Ini akan kita cari dengan cara kita mencari gradiennya. Jadi di sini kita menggunakan rumus Y sama dengan MX plus C. Karena di sini untuk Y dan X ini berada di ruas yang berbeda. Maka dari persamaan garis ini akan kita bagi semuanya dengan 2 agar di sini koefisien Y ini adalah 1. Sehingga di sini 2/2 1, 2/2 1, dan 3 dibagi 2 hasilnya 3/2. Sehingga di sini Y sama dengan X min 3/2. Jadi di sini untuk M ini adalah koefisien dari X, maka itu adalah 1. Kemudian untuk Y sama dengan min X plus 3, karena di sini Y-nya sudah sendiri. Kemudian untuk koefisien Y di sini sudah 1, maka di sini untuk M-nya itu adalah min 1. Kemudian yang ditanyakan apakah saling tegak lurus. Untuk tegak lurus sendiri rumusnya adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Maka di sini 1 dikali min 1 hasilnya adalah min 1. Sehingga di sini M1 dikali M2 sama dengan min 1 sama dengan ruas kanan di sini min 1, maka di sini tegak lurus. Kemudian untuk yang B, 3X plus Y sama dengan 7, karena X dan Y berada dalam satu ruas, maka untuk mencari gradien kita menggunakan min A per B. Di mana di sini untuk A ini adalah koefisien dari X dan untuk B koefisien dari Y. Sehingga di sini M sama dengan min 3/1. Hasilnya itu adalah min 3. Kemudian untuk yang berikutnya 3X min 6Y sama dengan 7. Ini kita juga menggunakan cara yang sama, min A per B. Sehingga di sini untuk M gradien atau kemiringan sama dengan min 3 dibagi min 6. Hasilnya ini adalah 3/6 atau kita sederhanakan lagi menjadi 1/2. Kemudian untuk tegak lurus, rumusnya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Min 3 dikali setengah, hasilnya adalah min 3/2.
min 3/2 tidak sama dengan min 1, sehingga di sini tidak tegak lurus. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang C, 4x plus 6/3 sama dengan 4y, karena di sini masih dalam bentuk pecahan, semuanya kita kalikan dengan 3. Sehingga di sini untuk ruas kiri, untuk penyebut 3 di sini habis menjadi 4x plus 6 dan 4y dikali 3 hasilnya 12y. Kemudian karena X dan Y berada di ruas yang berbeda, kita menggunakan Y sama dengan MX plus C. Maka di sini semua ruas kita bagi dengan 12 agar di sini Y koefisiennya 1. Kemudian 4 dibagi 12 hasilnya adalah 1/3 dan 6 dibagi 12 hasilnya 1/2. Maka di sini untuk M atau gradien ini adalah 1/3. Kemudian untuk 3x plus 4y plus 2 sama dengan 0, karena di sini x dan y berada pada satu ruas, kita menggunakan M sama dengan min A per B. Di mana di sini untuk A koefisien dari x ini adalah 3 dan B ini adalah koefisien dari Z, sehingga di sini 4. Maka di sini untuk M2 sama dengan min 3/4. Kemudian untuk tegak lurus, rumusnya M1 dikali M2 sama dengan min 1, maka sepertiga dikali min 3/4, hasilnya adalah min 1/4. Karena di sini min 1/4 tidak sama dengan min 1, maka di sini tidak tegak lurus. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Diketahui persamaan garis lurus 3x plus 4y min 5 sama dengan 0 dan 6x plus 8y min 10 sama dengan 0. Bagaimanakah kedudukan dua persamaan garis tersebut? Jelaskan. Baik, jadi di sini untuk mencari kedudukannya, kita akan mencari gradiennya. Sehingga di sini untuk gradiennya 3x plus 4y min 5 sama dengan 0. Kita menggunakan rumus M1 sama dengan min A per B. Karena di sini untuk X dan Y berada pada ruas yang sama. Sehingga di sini untuk A di sini 3 dan B ini 4. Sehingga M1 min 3/4. Kemudian untuk 6X plus 8Y min 10 sama dengan 0. Kita juga menggunakan cara yang sama, min A per B, karena X dan Y berada pada ruas yang sama. Sehingga di sini untuk M2, 6 dibagi 8. Di sini ada negatif. Sehingga di sini min 6/8 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, hasilnya min 3/4. Kemudian karena di sini M1 sama dengan M2, maka kedudukan garis ini adalah garis yang sejajar. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Diketahui fungsi f(x) 3x plus 7 dan gx sama dengan 6x min 8. Bagaimanakah kedudukan dari dua fungsi tersebut? Kemudian gambarlah grafiknya dalam bentuk f(x) plus gx. Baik, jadi di sini untuk mencari kedudukan dua garis ini, pertama-tama kita akan mencari gradiennya. Untuk f(x) sama dengan 3x plus 7 ini adalah y sama dengan 3x plus 7. Kemudian untuk gx 6x min 8 ini adalah y sama dengan 6x min 8. Maka untuk mencari gradiennya kita bisa menggunakan rumus y sama dengan mx plus c. Karena di sini untuk y dan untuk x di sini dalam ruas yang berbeda. Kemudian untuk garis yang kedua di sini juga sama karena x dan y berada di ruas yang berbeda. Sehingga di sini bisa dilihat untuk gradiennya ini adalah 3 dan ini adalah 6. Maka di sini untuk mencari kedudukan dua fungsi tersebut, yang pertama-tama adalah sejajar, rumusnya adalah M1 sama dengan M2. Karena di sini 3 tidak sama dengan 6, maka ini tidak sejajar. Kemudian untuk yang kedua adalah tegak lurus, yaitu adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Maka di sini 3 dikali dengan 6 hasilnya adalah 18, tidak sama dengan min 1. Sehingga di sini juga tidak tegak lurus. Jadi di sini kedudukan garisnya ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus.
Kemudian untuk grafiknya apabila di sini kita gambar dalam bentuk fungsi fx plus gx, ini adalah 3x plus 7 ditambah dengan 6x min 8, maka di sini 3x plus 6x hasilnya 9x. Kemudian 7 min 8 hasilnya adalah min 1. Maka di sini untuk fx plus gx itu adalah 9x min 1. Kemudian untuk menggambar garisnya kita bisa menggunakan dua titik. Yang pertama kita substitusi, misalkan x-nya adalah 0, sehingga di sini 9 dikali 0 min 1. Hasilnya adalah 0 min 1, itu adalah min 1. Sehingga di sini untuk titik pertama x-nya 0, y-nya min 1. Kemudian untuk titik yang kedua kita misalkan x-nya adalah 1, sehingga di sini 9 dikali 1 hasilnya adalah 9 dikurangi 1 hasilnya 8. Maka di sini untuk titik yang kedua x-nya 1, y-nya 8. Sehingga di sini dari dua titik ini akan kita buat sketsanya. Ini adalah 0 min 1 di sini dan 1 8. Maka apabila kita buat garis dari kedua titik ini adalah garis 9x min 1 dalam bentuk fungsi fx plus gx. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 8. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 5 dan gx sama dengan min 1/2x min 6. Bagaimanakah kedudukan dari dua fungsi tersebut? Kemudian gambarlah grafiknya dalam bentuk fx min gx. Baik, jadi di sini untuk fungsinya ini adalah fx sama dengan 2x plus 5 atau di sini fx-nya kita ganti dengan y. Kemudian untuk gx ini juga kita ganti dengan y sehingga y sama dengan min 1/2x min 6. Maka untuk mencari kedudukannya kita menggunakan rumus gradien y sama dengan mx plus c, di sini pun juga sama. Maka di sini bisa dilihat untuk m-nya atau gradien itu adalah 2. Dan untuk yang sebelah sini untuk gx di sini gradiennya min 1/2. Kemudian untuk kedudukannya dari kedua fungsi tersebut, untuk yang pertama di sini sejajar M1 sama dengan M2. Karena di sini 2 tidak sama dengan min 1/2, maka di sini tidak sejajar. Kemudian untuk tegak lurus itu adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Karena di sini 2 dikali min 1/2 hasilnya adalah min 1 sama dengan min 1, maka kedudukan dua garis ini atau dua fungsi tersebut itu adalah tegak lurus. Kemudian untuk yang berikutnya, gambarlah grafiknya dalam bentuk fx min gx. Jadi di sini untuk fx min gx 2x plus 5 dikurangi dengan min setengah x min 6. Ini sama saja dengan ditambah setengah x plus 6. Maka di sini 2x ditambah setengah x hasilnya adalah 2 setengah x. Kemudian 5 ditambah 6 hasilnya 11. Maka di sini 2 setengah x ini sama saja dengan 5/2x. Kemudian untuk menggambar grafiknya ini bisa kita substitusi dengan cara di sini x-nya kita substitusi dengan 0 untuk mencari titiknya, sehingga di sini 5/2 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 11 maka y-nya 11. Sehingga untuk titik yang pertama itu adalah 0, 11. Kemudian untuk titik yang kedua, semisal x-nya kita ganti dengan min 2, maka di sini 5/2 dikali min 2 hasilnya adalah min 5. Sehingga di sini min 5 ditambah 11 hasilnya 6. Maka di sini untuk titik kedua bisa kita temukan itu adalah min 2 dan 6. Maka dari dua titik ini akan kita kunci dan kita pindah di sebelah sini untuk membuat grafiknya. Maka di sini untuk grafiknya 0, 11, x-nya 0, y-nya 11, titiknya berada di sini. Kemudian min 2, 6, x-nya min 2, y-nya 6, titiknya berada di sini. Apabila ini dihubungkan maka membentuk suatu garis. Ini adalah garis y sama dengan 5/2x plus 11 atau di sini dalam bentuk fx min gx. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami,
Silahkan cek di kolom deskripsi.